Baiklah, pada video kali ini saya akan mentutorkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat stratigrafi tanah. Stratigrafi tanah itu merupakan visual tanah ya pada suatu proyek ya atau di bawah permukaannya gitu. Jadi output stratigrafi tanah itu seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita membuat gambar seperti ini atau stratigrafinya? Itu tuh kita harus mengolah data borlog maupun sondir terlebih dahulu. Kan di soal kalian udah dikasih ya data borlog masing-masing. Untuk kelas RE itu borlog yang dikasih itu adalah borlog 7 dan borlog 8. Sedangkan sondirnya itu ada sondir 3 dan sondir 4. Nah, untuk borlognya seperti ini. Nah, ini borlog yang akan kalian olah nantinya agar dapat menggambar stratigrafi. Dan bukan hanya stratigrafi aja, nanti ini data-data dari borlog ini berguna untuk pembuatan korelasi tanah, ya di mana hasil korelasi itu berguna untuk dalam pembuatan desain pondasi dangkal sampai pondasi dalam. Jadi data dari borlog ini akan berguna sampai pondasi dalam nantinya, sampai akhir UAS datanya bakal kepake. Nah, di sini saya akan mentutorkan bagaimana cara mengolah datanya. Ya. Nah, di sini saya ngambil contoh dari data pendidikan tanah RD. Dikarenakan ini mirip dengan data kalian. Jadi yang pertama kalian tuh harus bikin seperti kedalamannya berapa, jenis tanahnya apa, NSPT, dan konsistensi. NSPT itu adalah nilai soil penetration test. Jadi borlog 5. Nah, nilai soil penetration test itu adalah nilai tumbukan dari tanah tersebut gitu. Oke, yang pertama kita cek di kedalaman 1 meter terlebih dahulu. Di 1 meter tanahnya itu adalah clay silt. Jadi teman-teman harus membuat sini clay silt. Dan untuk NSPT, nah itu kalian datanya melihat dari tabel blow count and value. Nah, di sini nih cukup sebenarnya melihat data yang di dalam kurung ini. Kan 14. Berarti NSPT-nya itu 14. Tapi angka 14 itu datangnya dari mana? Itu tuh dari hasil penjumlahan tumbukan. Terutama pada penjumlahan tumbukan kedua dan ketiga. Yang dimana yang kedua itu 6 dan yang ketiga itu 8. 6 tambah 8 itu hasilnya 14. Maka jumlah pukulan NSPT-nya itu adalah 14. Kenapa pukulan yang 4 ini tidak dijumlahkan? Dikarenakan pada pukulan pertama itu dianggap bahwasanya itu merupakan tanah terganggu. Jadi yang 4 ini tidak termasuk ke dalam penjumlahan NSPT. Nah, begitu seterusnya untuk kedalaman sampai data borlognya habis. Contohnya lagi nih, buat kedalaman 2 meter. Ini poorly graded sand with silt gitu. Nanti bikin aja poorly graded sand with silt. Graded sand with silt. Nah, nilai NSPT-nya berapa? Dilihat nilai NSPT-nya itu di 14 juga. Jadi kalian tuh harus mencermat. Kok bisa ambil garis lurus gitu. Ini NSPT-nya tuh berada di mana sih? Tapi kalau dari data soal ini jumlah NSPT-nya itu per 2 meter 2 meter sepertinya. Oke. Itu 14. Nah, untuk konsistensi itu apa? Itu tuh bisa kalian lihat di buku Amera Tungga, PUPR maupun Praja MDAS yang sudah saya berikan di grup kemarin.
Nah, itu tuh nilai apakah tanahnya itu lunak, medium, keras, loose, atau padat gitu. Nah, itu tuh dari jenisnya tanah itu beda-beda. Kalau lempung, konsistensinya ada sendiri. Ada pasir, konsistensinya ada lagi, berbeda. Jadi mereka nggak bisa disamain. Contoh nih, Lyocell NSPT-nya 14. Konsistensinya kalau 14, di sini stiff. Jadi kita bikin stiff. Nah, yang kedua itu poorly graded sand with silt. Berarti ini adalah pasir atau tanah granular. Ya, yang di atas ini adalah tanah lempung atau tanah kohesif. Ya, kalau di buku beberapa buku tulisannya berbeda gitu. Kalau di pasir kan tadi 14, berarti yang 14 itu masuk ke dalam medium. Nah, berarti kita bikin konsistensinya medium. Oke. Nah, jadi teman-teman teruskan sampai data borlognya habis. Kalau dari data teman-teman berarti buat borlog 7 itu ada 20 meter, sedangkan di borlog 8 itu ada sampai 30 meter. Nah, sekiranya udah dibikin nih semuanya nih. Nih contoh nih. Ini tugas capstone saya kemarin. Itu bikinnya sampai 30 meter. Jadi dikasih warna juga ya per jenis tanahnya itu beda-beda. Oh, kalau ini siltwood clay warnanya ini, dan clay warnanya ini, biar dapat membedakan gitu lapisan-lapisan tanahnya. Nah, kalau udah teman-teman rekap. Nah, rekap di Sativ itu digabungin. Yang misalnya tadi itu ada BH7, aman 8 itu digabungin aja. Nah, lihat di contoh soal. Kalau contoh soal itu, nih, ini kan BH1, sedangkan kalian kan nggak menggunakan BH1 ya, menggunakan BH7. Jadi ini ganti aja BH7, yang S01 ini ganti aja CPTU3, S02 ganti ke CPTU4, sedangkan BH2 ganti ke borehole 8 gitu. Jadi ntar digabungin bareng sondir juga. Nah, sekarang kita ke sondir. Untuk sondir ini, kebetulan kalian itu mendapatkan datanya itu berupa dalam grafik. Ya, nah, berupa dalam grafik. Jadi tidak ada tabel, nggak kayak kelas lain, RA sampai RC, mereka dikasih tabel yang seperti, nah nih, seperti ini. Kalian itu berbentuk grafik, yang dimana kalian harus ngolah grafik itu ke bentuk tabel ini terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa mencari korelasi nantinya atau stratif tanahnya. Jadi kalian harus mengolah nih, mengolah data grafik ini. Cara mengolahnya gimana? Itu tuh bisa menggunakan AutoCAD atau cari pakai data software data plotter lainnya deh, atau cek YouTube. Nah, setelah udah dikeluarin nih hasil tabelnya. Nah, jadi kalian tuh diharuskan mengeluarkan hasil data RF, QC gitu. Sedangkan soil behavior type ini kan kalau dari soal kalian udah dikasih tahu nih CPTU 3. Nah, behavior type-nya tinggal kalian masukin aja ke dalam tabel. Nah, yang kita perlukan buat sertifikasi stratigrafi itu adalah jenis tanahnya. Apakah dia lempung atau pasir. Setelah terbuat rekap stratifikasi, baik itu borehole yang borehole maupun sondir, itu tuh kalian gabungin. Nah, gabunginnya ntar bentukannya seperti ini. Nah,
Nih. Jadi yang sondir dimasukin, yang borehole dimasukin juga, digabung, sondir lagi gitu. Setelah digabung, ya, barulah kita masuk ke dalam AutoCAD. Nih. Nah, kita ambil contoh deh. Kita ambil contoh tugas capstone saya kemarin. Ini udah ada rekap sertifikasinya yang DB14, DB12, DB4. Ini udah digabung. Lalu kalian bikin garis kedalamannya dulu per 1 meter 1 meter. Nih, bikin, terus bikin kotak-kotak sesuai dengan yang ada di Excel kalian. Gunanya Excel itu kayak mempermudah kita dalam penggambaran stratigrafinya nantinya. Bisa dilihat di kedalaman 1 sampai 3 itu sel. Jadi bikin kotak dari kedalaman 1 dari 0 sampai 3 itu sel. Nah, untuk lebar dari kotaknya itu berapa? Itu disesuaikan dengan soal kalian. Nah, kalau di soal kalian data tanahnya itu per 4 meter 4 meter. Jadi lebar kotak kalian tuh bikinnya per 4 meter. Kalau saya nih kemarin 5 meter kalau nggak salah. Nah, per bikin 5. Jadi kalian bikinnya 4. Bikin per borehole. Setelah kalian udah bikin kotak-kotak ini per borehole, kalian gabungin. Nah, digabungin. Nah, semisal kan borehole-nya nih ada yang sampai 50 meter, ada yang sampai 25, dan ada yang sampai 30. Jadi, untuk menyesuaikan data tanahnya, ini kita harus nyamain aja dengan yang dominan di borehole-borehole lainnya. Contoh, di borehole pertama nih, ini nih kan sand. Sedangkan di borehole 2 kan udah nggak ada lagi. Di borehole 3 itu sand. Jadi kita nganggapnya di borehole tengah ini itu adalah sand. Nah, jadi kalian samain aja. Ini tuh sand. Oke, ini sand. Itu juga di bawahnya. Karena yang ada itu seal, berarti sampai kedalaman 39 itu semuanya seal. Nah, sampai kedalaman sini itu seal. Nah, di bawahnya juga sand. Nah, setelah kalian bikin kotak-kotak seperti ini, kalian tinggal gambar lapisan tanahnya. Karena kan nggak mungkin tuh lapisan tanah bentuknya kotak-kotak. Jadi kita bikin sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Menggunakan komennya tuh SPLine atau tulis saya komen aja SPL. Nah, kalian bikinnya itu bikin seberantakan mungkin. Gak apa-apa keluar dari garis kotaknya. Karena pada dasarnya tanah itu berantakan ya kalau bisa dibilang. Nah, tinggal kalian trim aja. Trim, 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 trim. Trim. Nah, ini cukup namanya satu aja. Nah, oke, jadi satu. Ini kalian lakukan kepada seluruh kotak-kotak yang ada di sini. Yang mana nanti hasil akhirnya seperti ini. Nah, seal, clay. Nah, dan buat stratigrafinya jangan ada yang kayak gini, kayak lapisan kue. Ya, lurus banget kayak mulus. Tanah tuh nggak ada yang bentukannya mulus kayak gini.
Jadi ini yang salah, ini juga yang tengah ini juga salah. Yang benar itu yang kanan ini. Udah, sampai sana kelar stratigrafinya. Nah, dan juga untuk ini, info buat deadline besok. Buat deadline besok itu adalah pengumpulan progres kalian gitu. Progres analisis dan laporan yang sudah diasistensikan. Nah, jadi buat minggu besok itu kalian tidak harus membuat sampai ke bab 3. Ya, besok tuh hanya sampai gambar stratigrafi aja. Gambar yang seperti ini dan juga laporan bab 1. Ya, laporan bab 1 itu tentang pendahuluan, latar belakang, tujuan, sama batasan masalah. Udah, kumpulinnya cuman sampai itu aja. Di video tutor ini, misalnya kalau masih ada yang ingin ditanyain, boleh ditanyain aja ke grup ataupun